Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Ananda, NPM 1865007. Di sini saya akan melanjutkan materi bab 14 tentang penjadwalan. Yang pertama ada pendahuluan. Perkiraan yang sudah diperhitungkan di dalam bab 13 adalah banyak orang per hari dari usaha yang akan diperlukan untuk membuat proyek. Hal ini disebutkan waktu sebenarnya. Dalam bab 13, lihat bahwa langkah-langkah sebenarnya dalam perencanaan sebuah proyek adalah 1. Perencanaan. Biasanya PM dan PL dalam suatu proyek kecil dan menengah. Menjelaskan rinci struktur kerja WBS. Seseorang atau kelompok diberi tanggung jawab untuk setiap kegiatan pada tingkat rendah. Tingkat tanggung jawab kelompok memperkirakan kegiatan-kegiatan di tingkat rendah pada seorang atau pengguna hari yang berjalan. Yang ketiga, tanggung jawab kelompok juga menunjukkan kegiatan sebelumnya yang diperlukan untuk setiap tugas dan menyarankan sumber untuk diperlukan untuk tugas tersebut. Yang keempat, perencanaan menggambarkan aktivitas jaringan kerja, biasanya dalam bentuk diagram PERT. Yang kelima, PM mengoptimalkan jaringan kerja dengan menyediakan sumber untuk setiap kegiatan. Yang keenam, PM menghasilkan jadwal kegiatan-kegiatan. Bab ini merincikan langkah 4, 5, dan 6 jaringan kerja dan jadwal. Lanjut, ada diagram PERT. Pada awalnya PERT program Evaluation and Review Tekniku yang sederhana digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang berurutan dengan menggunakan serangkaian anak panah seperti gambar 4.1 atau pada gambar 14.1. Masing-masing anak panah mewakili satu kegiatan dan diberikan label dengan nama kegiatan tersebut. Contoh A, B, dan seterusnya. Jika suatu kegiatan tidak dapat dimulai sebelum aktivitas sebelumnya selesai, buntut dari anak panah kegiatan kedua pengganti diletakkan pada kepala dari yang sebelumnya. Pada gambar 14.1, sebagian contoh E tidak dapat dimulai sebelum D selesai. G tidak dapat dimulai sebelum C dan F keduanya selesai. Titik awal dan akhir disebut node dan diberikan angka. Diagram dalam gambar 14.1 kelihatannya tidak punya arti tetapi berguna untuk menggambarkan suatu PERT untuk ukuran proyek apapun, karena hal itu memaksa Anda untuk menganalisis sederetan kegiatan. PERT juga menunjukkan kegiatan yang berjalan secara serentak. Sederetan kegiatan seperti A, B, C, K disebut suatu jalur PERT. Jika tidak jalur atau bagian jalur yang berjalan secara paralel seperti jalur B, C, dan jalur D, E, F, maka kegiatan B dan C dapat dikerjakan secara serentak dengan kegiatan D, E, dan F. Jalur kritis, suatu pembuktian yang luas dari diagram PERT di atas dapat dicapai dengan mencantumkan lamanya tugas masing-masing pada PERT. Seperti pada gambar 14.2, jalur terpanjang dalam jaringan kerja dihitung dengan menambahkan lamanya waktu sepanjang jalur. Sebuah contoh pada gambar 14.2, jalur paling atas A, B, C, G adalah 26 hari dan jalur bawah A, D, E, F, G adalah 25 hari, menjadikan jalur paling atas itu jalur kritis. Garis ganda menunjukkan CP lengkap mengetahui jalur kritis merupakan hal penting bagi PM. Jika suatu kegiatan pada CP meleset membutuhkan waktu yang lebih lama dari yang direncanakan, maka tanggal pengiriman proyek akan meleset. Float atau slack, suatu periode waktu di mana kegiatan dapat meleset tetapi tidak mempengaruhi CP dan tanggal pengirimannya. Float bebas dan float total, free float dan total float. Diagram PERT pada gambar 14.3 menunjukkan kegiatan CP dari modul program A dan modul tes A dikerjakan oleh programmer 1, kegiatan pada jalur utama modul program B dan modul tes B dikerjakan oleh programmer 2. Memakan waktu 5 hari. Float kegiatan dikerjakan oleh kegiatan pada jalur bawah modul program C, modul tes C, dan pembangunan kerja oleh programmer 3 dan dipimpin proyek jalur bawah membutuhkan waktu 5 hari. Float. Free float adalah waktu float di mana kegiatan tersebut tidak berpengaruh pada kegiatan lainnya. Project float, beberapa float pada beberapa kegiatan. Hal ini yang dimiliki manajer proyek untuk menggunakan untuk kebijaksanaannya.
Beberapa manajer proyek kadang melangkah terlalu jauh dengan tidak memberikan informasi tentang kegiatan floatnya. Kegiatan dummy. Sejauh ini dengan digambarkan sebagai kegiatan dalam format anak panah. Penarikan mundur yang utama pada bentuk PERT ini adalah dibutuhkan untuk kegiatan dummy. Sebagai contoh pada gambar 14.4a, kegiatan mempunyai kegiatan B, C, dan D, F yang semuanya dimulai pada titik yang sama dan berakhir pada titik yang sama. Akan lebih baik untuk mempunyai titik awal dan atau titik akhir yang unik untuk masing-masing kegiatan. Sebagai contoh, jika seorang menunjukkan kegiatan di antara titik 2 dan 3, hal ini tidak dijelaskan kegiatan mana yang dimaksud. Kegiatan ini akan membingungkan ketika jaringan kerjanya adalah komputer. Gambar 14.4a biasanya digambarkan kembali seperti gambar 14.4b. Di sini semua kegiatan digambarkan dengan pasangan titik awal akhirnya yang unik. Kegiatan di antara titik 3 dan 4 tidak tahu atau dummy, kegiatan fiktif dengan waktunya 0 dan digambarkan sebagai garis terputus. Kegiatan pada titik atau jaringan kerja diutamakan. Aktivitas pada titik atau jaringan kerja yang diutamakan adalah bentuk lain dari diagram PERT. Gambar 14.5 mempunyai proyek yang sama dengan gambar 14.4. Gambar seperti kegiatan pada titik PERT. Titik diberi nama dengan nama tugas dan bebas memutuskan lamanya tugas. 14.3 Pendapatan sumber. Jika Anda mengerjakan rencana secara manual, diagram PERT merupakan diagram yang paling baik digunakan untuk menggambarkan lokasi sumber. Diagram untuk sebuah proyek software seperti pada gambar 14.6. Penempatan sumber daya manusia. Jaringan pada gambar 14.6 mempunyai 10 kegiatan yang dikerjakan serentak pada satu waktu. Yang mungkin menjadi pilihan jika Anda mempunyai 10 programmer yang handal atau satu programmer yang dapat menyelesaikan 1-10 dari waktu untuk setiap orang. Penempatan sumber daya manusia sangat subjektif dan tergantung pada kemampuan mereka. Tetapi ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan. Penentuan tugas kepada seseorang disesuaikan dengan tingkat kemampuan individualnya. Jangan memberikan tugas yang mudah kepada para ahli, jangan memberikan tugas yang rumit kepada para pemula. Memberikan tugas yang hampir sama pada orang yang sama, hal ini mengurangi waktu untuk mempelajarinya. Berikan tugas penting pada orang yang Anda percaya. Yang disebut orang kepercayaan bukan hanya orang yang bisa menyelesaikan suatu tugas dalam waktu 3 hari, namun pada kenyataan penyelesaiannya membutuhkan waktu 5 hari sampai 10 hari. Orang yang dapat dipercaya ini adalah orang yang berkata dapat menyelesaikan suatu program dalam waktu 3 hari, maka selama itu jugalah tugas tersebut selesai. Berikan tugas memerlukan komunikasi pada satu orang yang sama untuk menekan interaksi antar manusia. Jangan lupa bahwa pimpinan proyek membutuhkan waktu untuk mengawasi, khususnya pada saat awal proyek. Tingkatkan sumber daya yang ada sebanyak mungkin. Lebih baik tetap mempertahankan 3 programmer dalam kesibukan selama 5 minggu berjalan daripada mempekerjakan 5 programmer selama seminggu, tidak satupun orang untuk minggu berikutnya, 3 orang untuk minggu berikutnya, dan 7 orang untuk minggu selanjutnya. Diagram PERT pada gambar 14.7 adalah pengulangan gambar 14.6 dengan penentuan sumber daya. Waktu yang dicapai untuk setiap tugas akan lebih singkat jika lebih dari satu sumber daya yang ditugaskan. Keputusan penempatan staf dapat ditetapkan berdasarkan hal berikut. P1 program 1 mempunyai kemampuan mengenai proyek, tapi P2 dan P3 hanya dapat mengenai proyek dalam waktu yang lebih pendek. Modul A, B, dan C merupakan modul yang paling sulit namun mempunyai kesamaan, sehingga pimpinan proyek PL dapat membantu P2 untuk membuat semua proyek. Dengan adanya PL dan CP akan mengurangi stres PM. P1 merupakan seorang senior yang mampu bekerja sendiri dengan serius. P3 adalah pemula yang diserahi menangani dokumentasi sewaktu yang tidak adil. Catatan bahwa setiap orang bekerja pada jangka waktu yang berdekatan. Lanjut, mengurangi lamanya tugas dengan menambah tenaga kerja. Menambah tenaga kerja dalam suatu tim tidak perlu merugikan
lamanya tugas-tugas peraturan suatu industri yang sangat menonjol yang mengarang temui sangat berguna, yaitu tambahkan sekurang-kurangnya 10% dari perkiraan waktu sebenarnya untuk setiap tambahan anggota dalam satu tim yang profesional. Hal ini menunjukkan bahwa jika suatu orang membutuhkan 10 hari untuk mengerjakan tugas, dengan 2 orang dibutuhkan waktu 12 hari, 11 hari, atau paling banyak 5/2 dalam 24 jam. Tambahkan 10% untuk setiap penambahan kumulatif anggota. Lamanya tugas yang dapat diterjemahkan dari gambar 14.6 menjadi gambar 14.7 dengan memasukkan peraturan di atas karena dalam perhitungan ditambahkan beberapa keputusan profesional berdasarkan seberapa baik tugas-tugas itu dapat dibagi, seberapa baik komunikasi setiap individu, dan lain-lain. Penempatan sumber daya non-manusia. Sumber daya non-manusia diperlukan untuk proyek software seperti hardware komputer, paket software, sistem operasi, informasi manual, pelatihan, jaminan komputer, layanan cetakan, dan seterusnya. 14.4 3 batasan. Seperti yang kita lihat yang lalu, Anda bisa mendapatkan yang baik, murah, atau cepat. Pilih 2. Menambahkan beberapa sumber dan akan mengurangi lamanya tugas, tetapi biaya meningkat. Memindahkan orang yang dipercaya dari kegiatan yang rumit tetapi kegiatan pendek ke dalam kegiatan yang lama mungkin mengurangi waktu secara keseluruhan, tetapi ini akan membahayakan seluruh proyek jika kualitas pada tugas proyek pendek dikurangi. Pertama-tama, kita harus menghitung 3 hal untuk setiap tugas. Hal pertama, lamanya waktu normal. Ini adalah perkiraan yang akan Anda berikan kepada manajer pertama kali. Yang kedua, lamanya menghitung waktu minimal hari di mana Anda dapat menekan perubahan petugas. Hal yang ketiga, membiarkan biaya tambahan per hari untuk setiap perubahan. Sebagai contoh, tugas B, gambar 14.8a, secara normal akan memakan waktu 5 hari. Jika programmer bekerja lembur, tugas B dapat diselesaikan dalam 3 hari minimum, tapi hal ini akan memerlukan tambahan biaya 200 per hari. Mari kita coba untuk menyelesaikan proyek ini. Algoritma yang digunakan adalah proyek tersebut adalah ubah tugas pada CP jika selama tidak ada jalur lain menjadi kritis. Jika jalur lain menjadi kritis, ubah tugas tersebut dengan baik. Langkah 1, lihat gambar 14.8, ubah tugas A dari 3 hari menjadi 2 hari. Ada keuntungan 1 hari dengan biaya 500. Jalur lain tidak padat karena tidak ada kegiatan lainnya yang paralel. Tugas A tidak dapat diselesaikan lebih lama. 3 hari adalah waktu minimum. Langkah 2, ubah tugas B dan 5 hari menjadi 4 hari. Dengan biaya 200, E adalah sebuah jalur paralel menjadi periksa jalur tersebut. Jika jalur ini menjadi kritis, tugas E dilakukan secara simultan dengan B dan C. Dengan mengubah tugas B menjadi 4 hari, maka B dan C bersama-sama membutuhkan waktu 11 hari. Tugas E dilakukan selama 11 hari. Dengan demikian, perubahan menjadi kritis, tetapi belum perlu diubah. Langkah ketiga, ubah tugas B menjadi 3 dengan biaya 200. Karena E adalah paralel dan kritis, maka E memerlukan tambahan hari. E harus diubah. Kesimpulan untuk penyelesaian proyek, beberapa asumsi dapat dibuat di sini. Pertama, tugas dapat diselesaikan menambah tenaga kerja dan waktu lembur belum tentu mempercepat penyelesaian proyek. Kedua, tugas dapat diselesaikan sesuai pesanan. Tiga, tugas-tugas dapat diselesaikan secara terpisah. Penyelesaian satu tugas akan mempengaruhi tugas lain. Paket komputer terbaik membantu semua perhitungan Anda. 14.5 jadwal atau diagram Gantt. Diagram Gantt adalah diagram batang yang menunjukkan waktu disebut Gantt karena ditemukan oleh Harry Gantt. Langkah-langkah untuk menggambar Gantt adalah: langkah 1, gambarlah suatu waktu di posisi atas. Pilih suatu waktu sehingga Anda memerlukan tindak lebih dari 2 diagram. Anda akan melihat bahwa Gantt adalah buku penentu bagi manajer proyek. Semua kalender bergantung pada informasi yang dapat dimasukkan ke dalam Gantt, dan 99% kehidupan PM bergantung pada kalender ini. Tanggal ini pada setiap minggunya harus diberikan tanda jika tersedia ruangannya. Langkah 2,
Beri tanda pada kalender semua kejadian yang di posisi bawah, kegiatan hari libur seperti liburan dari hari raya, rapat, pelatihan, janji penting, dan lain-lain. Selalu kejadian harus dijadwalkan di sekitarnya. Langkah 3, dari PERT pada gambar 14.7 dijadwalkan setiap kegiatan. Mulailah dengan kegiatan pertama, fase definisi menggambarkan dalam bentuk batang sama panjangnya dengan suatu hari pada PERT. Beri tanda orang yang bertanggung jawab di dalamnya dan presentasikan waktu yang Anda harapkan untuk setiap orang yang bekerja pada proyek tersebut, jika ini tidak 100%. Langkah 4, jadwalkan kemungkinan tugas untuk setiap kegiatan. Tanya pada diri sendiri Anda, apakah Anda bekerja yang akan diperpanjang waktunya untuk tugas khusus ini. Langkah 5, ulangi kembali langkah 3 dan 4, jadwalkan semua tugas-tugas dalam PERT dan dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah untuk tugas-tugas yang paralel. Sebuah tugas dimulai bila kemungkinan tugas yang sebelumnya telah diselesaikan. Tambahkan kemungkinan yang banyak pada tugas khusus. Terakhir, sistem tes sebagai ukuran keamanan. Lanjut. Langkah 6, berikan tanda semua kejadian-kejadian penting. Berikan tanda kejadian penting utama yang menunjukkan penyelesaian dari kegiatan penting dan produk-produk, yakni bahwa kejadian penting tersebut cukup sering terjadi. Waktu di antara suatu kejadian cukup pendek sehingga tidak akan lepas kontrol. Lakukan setiap 2 atau 3 bulan selama 12 bulan. Proyek itu berjalan. Ini menunjukkan bahwa kejadian penting TOFAC dapat ditemukan seperti milestone 3, mid programming, review pada gambar 14.10. 14.6 ada kesimpulan penjadwalan. Sampai pengarang menulis buku ini, biaya personal komputer dengan software menjalankan proyek yang sangat sempurna sama dengan gaji seorang manajer proyek selama 1 minggu. Biaya ini tidak dapat dihindari dalam pemakaiannya sebuah produk komputer tersebut untuk menggambarkan PERT dan GAN, untuk menghitung CP dan seterusnya. Personal komputer juga berguna untuk menggambarkan kembali proyek GAN dan di dalam sumber daya GAN terdiri untuk setiap orang, meliputi jadwal kegiatan orangnya. Jika Anda tidak pernah menggambar PERT atau GAN secara manual, pertama-tama kerjakan ini pada kertas untuk mempelajari konsep, kemudian gunakan personal komputer. Tetaplah mempertimbangkan 3 bagian dari GAN. Bagian pertama adalah untuk diri Anda sendiri dengan semua float dan kemungkinan yang terlihat. Bagian kedua ada untuk individu-individu yang terlibat, jika merupakan sumber daya GAN bagi mereka. Bagian ketiga adalah untuk distribusi bagi manajemen tingkat atas. Arti penting total float adalah menunjukkan jumlah waktu yang diperkenalkan suatu kegiatan boleh ditunda tanpa mempengaruhi jadwal penyelesaian proyek secara keseluruhan. Jumlah waktu tersebut sama dengan waktu yang dapat bila semua kegiatan terdahulu dimulai seawal mungkin, sedangkan semua kegiatan berikutnya dimulai selambat mungkin. Total float ini memiliki bersamaan oleh semua kegiatan yang ada pada jalur yang bersangkutan. Hal ini berarti bila suatu kegiatan telah memakainya, maka total float yang tersedia tersebut kegiatan-kegiatan lain yang berada pada jalur tersebut adalah sama dengan float semua dikurangi bagian yang telah dipakai. Free float adalah bagaimana semua kegiatan pada jalur yang bersangkutan mulai seawal mungkin. Bersama free float atau kegiatan adalah sama dengan sejumlah waktu di mana penyelesaian kegiatan tersebut dapat ditunda tanpa mempengaruhi waktu mulai paling awal dan kegiatan berikutnya ataupun semua peristiwa yang lain pada jaringan kerja. Dengan kata lain, free float dimiliki oleh suatu kegiatan tertentu, sedangkan total float memiliki kegiatan-kegiatan yang berada di jalur yang bersangkutan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi ini. Adapun lebih dari kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.